Wow, dengan adanya P yang cukup signifikan dari sosok Kars, ini menjadi sebuah poin penting nampaknya di tangan dari Outrigo apalagi Sever. Dia tahu akan potensial seorang Kars dengan badannya kemarin ketika dia menjadi pembuka. Tapi udah pasti ya, Joy, Suyo mungkin akan diperebutkan. Dan kita tahu sendiri juga tadi yang sempat kita perdebatkan ya, kayak GB atau Rin. Yang tentunya, kalau kita berkaca-kaca fighter hero, mungkin di sini GB lebih dominan, tapi ini bisa menjadi pembuktian juga nih, Lem. Bahwa GB dengan Joy-nya, apakah kita akan melihat sebuah movement tajam, tikungan tajam, yang nanti bisa menyerang tiba-tiba dengan Electrifying Blitz. Tapi kalau ngomongin soal Joy-nya Rin, bahkan kalau kita yakin, kita kenal Rin dari Partian Anomali lah. Banyak yang kenal di sana. Walaupun dari tim sebelumnya pun memang Rin ini udah tajam. Nah tapi kalau Joy ini identik banget sih. Bahkan kita sering banget melihat ya waktu ya masih berdagang Partian lamanya. Rin ini memang hampir terbilang sering banget pakai Joy. Tapi bayaran karet dan Moi. Ini dua hero yang lumayan nyaman dan gila. Karena X-Magic juga dari kemarin sempat menggunakan Moi beberapa kali, tapi melepaskan Ranger juga sebagai matchup dan Suyo tentunya yang akan lebih mengamankan untuk objektif. Dan Ben terhadap Lukas ya, berarti menandakan kalau Outrigo sekarang kayak nggak mau teamfight jangka panjang dulu nih. Sama kita tahu ya, Lukas dia kuat banget untuk teamfight panjangnya. Dan sama lagi gue suka banget sih pick yang dilakukan oleh Ben. Dia tahu nih, walaupun dia harus melepas dari 3 power tersebut, dia udah siapin hari itu juga. Walaupun secara tidak langsung, Avatar Guard ini bisa meng-counter dengan Glow tersebut. Tapi dia notice, dia punya power flashback yang kuat. Iya. Gue memang lihat dari draft pick sekarang ya, second pick tuh udah template banget Ben sih. Dia udah akan ban ya, kayak 80% dia akan ban Cus ya. Dia akan ban Fanny. Dan punya satu lagi terserah, kalau memang first pick udah ban Matilda, mungkin akan nambah satu lagi kayak Joy dan sebagainya. Tapi Obvious Ben, ya ini akan target karena X-Milenar. Dengan adanya Cici juga, pertanyaan terbesar sampai sekarang, editnya gimana Ben? Kayaknya so far edit nggak ada masalah sih, Lin. Mungkin permasalahannya di gimana caranya ngebuka dari Gatot Kaca ini untuk EXP atau untuk roamernya dulu nih. Karena seperti yang udah kita lihat dari kemarin ya, Dreams ini lumayan sering spam ke arah Hylos loh. Jadi menandakan kalau dia lebih terpaku kepada menjadi first man-nya dibandingkan second man-nya. Iya. Tapi ketika udah ada Gatot Kaca, gua rasa Hylos nggak sampai diperlukan banget sih, Be. Jadi kayak, gue mungkin beropini Hylos dan Gatot Kaca ini adalah tank yang kuat banget sama late game. Dengan Revitalize-nya, karena Gatot punya pasif, karena dari Hylos punya ultimate, itu bisa tahan lama sampai di late game-nya. Tapi kalau misalkan HP2, terlalu overkill gak sih? Ya, betul. Dan ini kalau misalnya gue lihat dari Outrigo, kalau dia menutup ke arah Hylos, ini mereka akan bermain dengan cukup barbar. Karena potensial di arah Gatot Kaca ini masih bisa diradin. Potensi kenapa aku bisa bilang karat dengan adanya Cici yang sudah di-ban, ini Ino bisa menggunakan hero baru. Kenapa bilang hero baru? Kita tahu Lukasnya sudah di-ban, kita tahu Gatot Kacanya kemungkinan besar masih flexing, Cici-nya di-ban, dan kalau ada hero baru tersebut dan tiba-tiba dia mungkin saja menggunakan Blue, Bisa. Kalau kita pikir kayak Khalid gitu loh, karena untuk mempermudah combo dari Gatot Kacanya. Dan kalau kita ngomongin di EXP, Nino beberapa kali juga membawakan Khalid di EXP. Oke. Walaupun jujur aku lebih suka di roamer sebenarnya. Untuk Khalid ya. Untuk Khalid. Karena rotasinya jauh lebih dominan dan Jawhead. Ya kita tahu lah Jawhead Suyo ya, yang dipopulerkan juga sama Evos kemarin. Bahkan membuat early agresif itu jadi jauh lebih mudah. Dan untuk mendapatkan turtle di menit yang kedua jadi bener-bener secure lah untuk Suyo-nya. Bahkan setelah 2 buff nih, kayak buff yang kedua pasti dicepetin sama Jawhead. Dapat level 3, itu Suyo biasa nggak ngambil jungle lagi. Dia langsung masuk ke jungle lawan, entah itu ngepok di arah mid lane, mungkin di lane yang dituju kayak X-Milan ke gold lane. Ya, ngegeng ya. Ngegeng, langsung ngasih damage seenggaknya. Karena ya kita tahu Suyo di level 3 juga pasti kuat banget. Gue penasaran sih dengan hero dari Outrigo nih, mau kemana? Gue ngeliat di posisi di arah X-Milan dan cowok XP sih harusnya. Valentino untuk menjawab dari diversion sepertinya. Karena beberapa kali seperti Moreno contohnya, ya dia suka banget kalau misalkan lawan Loi, ya udah lawannya pakai Valentina, bukan hero yang main lagi kayak Selena atau bahkan Bavaria. Oke. Berarti dia coba untuk copy dan ambil agresifnya juga berarti ya. Dan langsung ya udah, wow. Ini pilihan bagus sebenarnya. Kalau misalnya kita ini berarti harus di switch
di switch. Di switch, karena kalau misalnya nggak Hilda, oke, itu bisa dia main pakai Chow di samping. Jadi Chow-nya itu nanti bisa main ke arah fight, ke jungle juga, head to head juga. Tapi kalau menurut gua, kalau udah ada Hilda seperti ini, switch nih, biar Gatot kacanya bisa nutup mirroring ke arah Hildanya. Gue masih lebih ke Chow sih yang untuk match up. Jadi nggak kalah jalan gitu loh, Hildanya jalan, Chow-nya pun jalan. Kalau Gatot Kaca mungkin gue melihat akan ada sedikit nih power clear yang kalah dan membuat akhirnya Hildanya akan satu step lebih jauh. Tapi ya bukan berarti nggak bisa juga, balik lagi Gatot Kaca pun pakai konklusi harusnya bisa lah untuk bantu clear. Ya dan jangan lupa ya, ini early game potensial yang dari Navi miliki sangat-sangat tinggi sekali. Jadi harus dimaksimalkan, jangan sampai menunjukkan late game karena Aldrigo punya late game yang lebih bagus. Match pembuka kali ini, pembuktian antara Navi, mampukah dia bisa naik ke atas atau bagaimana Aldrigo mengundang Navi ke dasar klasemen. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane. Masalah dari Lui juga sih. Menurut gue Lui juga salah satu hero yang perlu banget clear bareng. Karena soft skillnya Lui cooldown di level pertamanya sampai part pertama itu lama banget. Dan jangan lupa nih, ini Lloyd sebenarnya harus dibadanin. Jadi ini bakal jadi job desk yang sangat-sangat krusial buat Navi dan juga Kals. Biar nantinya X-Magic tetap bisa nge-damage tanpa harus ter-zoning out kalau main dari Aldrigo. Yes, ini dia dengan deretan yang belum mencapai lihat ke depan sana. Woshipao berhasil mendapatkan lihat Wanderer, tapi dengan kondisi retribution yang harus terpakai dengan saat ini bahkan kalau bisa kita saksikan berkenan dia masih cukup besar karena itu nggak punya ejector. Kalau dia ada ejector dan Dreams dalam kondisi tersebut, Profesor Flicker pasti keluar. Paksa ya force ya flickernya. Tapi seperti yang tadi udah sempat kita bicara di awal, kalau misalkan Suyo dan Jauh ini masih terlalu dominan untuk game-nya. Dan mereka cukup merepotkan kayaknya ya. Tapi kejar gak sih Bebe? Maksudnya pattern dari Suyo-nya nggak sampai sebrilian yang kita pikir juga. Diimbangi. Diimbangi. Dan kalau kita ngomongin soal setup nih di area EXP GB bahkan yang sudah ada hadir duluan, Nino juga kayaknya nggak bakalan dia mau buru-buru untuk clear biar nanti Karsnya nggak jalan duluan, karena kalau Kars sampai jalan duluan dan menuju ke area jungle ini pasti bakal repot buat GB mengejar ketertinggalan level. Tapi lihat dalam kondisi seperti ini, lihat seluruh caster menuju ke Alter Ego. Caster, mampukah Navi menampar 6 caster yang sedang bertugas hari ini? Atau sebaliknya, memang kita lihat dari dominasi ke arah Alter Ego di dalam match terakhir, tapi mampukah kali ini berpasukan dari Navi take over Puskar Turtle, tidak ada GB kemudian di dalam lokasi, Bapak mendapatkan dan ejector ke belakang Puskar Turtle, dari keluaran keluar ketika nampaknya hampir mendapatkan Dreams, minimal di belakang sana, GB gagal untuk berdasar, gagal dengan pianonya. Terlalu jauh juga sih tadi, ritmenya putus dan nggak bisa untuk nyalain Electric Fenix dengan maksimal. Ini jadi kerugian yang udah terbaca sih jujur dari awal Suyo untuk startup pertama. Secure dengan mudah ya. Soul Saver Retribution. Di sini dia juga baru mendapatkan level yang keempat, jadi agak sedikit ketinggalan dari segi stepnya. Navi menang langkah di early game. Menandakan Dia bisa yang minum mobil yang 2 menit yang ke depan. Atau setidaknya bermain secara pasif ya, agar tidak ada yang namanya ganking kecil dari Navi. Karena Navi yang sekarang akan mencoba untuk mencari member dari Alter Ego. Iya, harga mobil yang lemas. Pasukan dari Navi kali ini coba untuk mendapatkan satu pemain dan lihat dari mainnya, dia berhasil berbicara sama Kars, first blood di sebuah poin, Hijumi King berhasil mendapatkan satu momentum. Jujur yang paling bagus adalah Erify-nya. Erify-nya adalah stop dari Nino tersebut ketika dia masuk karena rumput. Dan lihat lalu level KP pertukaran yang gandil sama sekali Minual Nino mencoba menangkap Navi di sana melepaskan dari Navi. Kali ini mencoba untuk ke belakang mereka dengan poin. Karena poin ini Navi itu nampaknya apakah kalian dari Nino mau tidak mau harus dia keluarkan untuk bisa survive dari jeratan tersebut. Dan ini in and out yang bagus sih. Mereka nggak over banget untuk nabrak di bagian depan. Mereka punya jalur keluarnya mereka sendiri. Tapi juga diversion yang oke menurut gua. Mereka dapetin jungle. Itu bodoh kayak ada nomor depan, terus Lagi ya, Lui dan X-Magic kencengnya. menciptakan momentum yang begitu indahnya. Dan untungnya masih bisa dieksekusi dengan trade yang sangat-sangat panas sekali. Targetnya. Jadi tentu pertukaran EXP dan juga jungle bukan pertukaran yang cukup manis. Wah, baik banget. Sekarang Washipol nih harusnya bisa memaksimalkan objektif karena kontrol kedua sudah mulai Semua hadir. semua dia Dia balik lagi.
Tatkala kedua Tidak lawan yang jalan. didapatkan oleh Moshipol ini Ini CV benar. makin lebih Galak semenang-menang dia. bot lane-nya. Kenapa? Coba, Karena itu tadi kita perhatian. lihat juga dominasi dari Heist itu tertinggal rotasi bahkan CV sudah terlebih dahulu dan siap untuk melakukan fight untuk tatkala keduanya karena mereka sadar tatkala keduanya sangat penting dan X-Magic kita Kok lihat biasa level nih kasih Kalau berasa tembus memakai tujuan tadi dah. lagi mungkin Biasa untuk teman dia berdua sedikit operasi. dua kali sih untuk Ada satu bos. Ini bisa di mirror sih, melihat dari pergerakannya juga. Yang kedua, ini lumayan sayang sebetulnya. ya mereka membuang dominasi yang mereka lancar dengan Davis terserang satu buat dua yang saya kejar untuk semua kill. Meanwhile permasukan dari tim Navi kali ini mereka mencoba untuk memberikan distraction dan Ijume kali ini menuju ke arah battle yang gagal untuk mendapatkan khas. Satu dua pemain travel dari Ijume gagal pada CV berhasil ditangkap oleh Nino menuju ke arah belakang dengan adanya Hatta Tata dan Sonata yang tidak bisa menggunakan apa-apa menjadi satu poin kill yang sangat mahal. Jadi ditukar dengan ada 2 poin kill tidak tapi 2 sandwich yang mencoba untuk dihindari oleh Ijume. Pertukarannya cuma ada 2 jungle atau Dia memilih tadi ya untuk mengambil yang mau nggak mau sih karena nggak nyampe juga kan tadi ke arah BD-nya. Tapi udah geraknya bagus banget sih dari Aldrigo. React-nya ya. Mereka langsung mencari teman lain. Jika ada lawan cabut sekarang. Oke, CV di depan sana Lazar Purify balikin dan CV. My God! Mereka tahu dikasih sama CV yang bisa bertahan cukup lama dan akan coba melakukan kabel ingat di atas sungai. Pertama bicara tim Navi dan tadi dia X-Magic to X-Level masuk dalam penggalan Navi. Sandwich, gameplay from Navi. Membawa pasukan dan tim Aldrigo mereka kemungkinan besar kehilangan poin. Davis coming, video ke belakang. Oh, Satman dan Alter Rico, Avatar of Guardian Nino berhasil menyelamatkan dirinya. Reaction yang dilakukan Moshipol atas kehilangan poin buff-nya. Pertukarannya kali ini justru Tidak malah ada kalah dari Navi. kebanyakan Ada kredit korban macet. loh tadi hitungannya. 3 member yang Kredit tersisa karena macet. CV-nya pun yang di awal di ganking nggak tumbang sama sekali. Iya, tapi mati. Sampai sekarang kutukan masih pegang Navi. Masih dengan Navi. Plus orange yang ditangkap dari Moshipol. Ya, ini keuntungan yang berlimpah banget buat Navi. Mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan Chive sekarang yang mencuri. Ada macet. Digocek balik. Oh, surprise! Sandwich Gaming berhasil membuat permasukan dari tim Navi. Mereka membuat Heist terpojok dan hilang tepat. Double kill from Moshipol. Hanya di section semata. Permasukan dari tim Aldrigo mereka lalu lolos ke rekan. Padahal rekan itu tidak terlalu impact untuk kali ini. Dia hanya beribadah di section pertama dari CV. Sangat sakit. What a play from CV. Oh, dia tadi menghindar, dia bermain dengan jarak untuk menghindari Way of the Dragon. Dan itu Rental bro, rental dia nggak bisa sama sekali dari untuk pegang ke arah CV. Dari efek stopper, Purify ready. Why not? Udah bilang, rasanya cuma distraction. Dan malah masuk Aldrigo. Game yang tepatnya kemakan akan perangkap tersebut. Ya, karena jangan lupa ada diversion, ada Chloe yang pasti akan hadir ketika Kars butuh bantuan. Pipem Dari tadi live spot yang tidak dicek oleh Aldrigo satu pendatang. benar-benar mengalami kerugian sekarang berlipat ganda dan makin lebih dalam lagi karena Navi sudah unggul secara gold 3.000. Bahkan pada bom juga. Bukan hanya dari gol si levelnya pun terasa ya. Bahkan rental setia foto Bobby Neto. Moshipol berbeda 2 level. Jauh itu. Jangan lupa, Ada lo bisa lo beli ini akan ban. mempermudah X-Magic untuk melakukan vision dan diversion. Gua lebih ke kita lihat TikTok tersangka sebagai jawabannya utama. Itu dia aku distrik sama CV-nya. Kenapa CV? Dia berani untuk satu Iya. lawan dua. Dia berani untuk maju ke depan. Dia berani ingin ketika dia tahu depan itu ada Dreams. Dia nggak takut Profesor. Jangan-jangan dia nggak takut di belakang itu bakal Kebetulan informasi yang Lumayan menjangkau ke Arton. Oke guys, kalau misalnya X-Magic bisa cover dengan sangat cepat. Apalagi kalau ngeliat tadi pergerakannya gede dari Way of Dragon. Dia mainin jarak, dia nggak punya Purify tadi ketika dia maju 1 lawan 2. Iya, makanya dia mainin jarak dia gimana caranya kronologisnya itu dan lihat CV yang lagi-lagi ini lawan salah dengan salah pokoknya mereka ketemu bertukar Jack bahkan poin kill yang bisa dapat CV Well Dragon pertukaran soal Hana oke dan Kevin lihat backline sandwich permainan kali ini dapat kembali kanan dan dua game bertukar soal Kars kembali Kevin ada Moshipol dia masih mengejar ke arah Kevin
Lihat Kars berpasukan dari tim Navi. Kali ini mereka mencoba untuk kehilangan satu poin dan Hatta. Hatta berjalan dengan Rhapsody berhasil menutup ke arah Washipal. GB dia reset. Targetnya tadi Washipal dia bergerak ke atas. Tapi ya kalau gue melihat dari guntingannya GB itu perfect banget. Perfect. Dia datang dari belakang 2 kill yang didapatkan. Itu satunya Karsive loh. Oke, ini luar pasangan kali atas menjadi luar pasangan dan bahkan ada karena distribusi termasuk ada Navi. Kali ini Kakung melawan takeover. Tidak ada lagi damage yang bisa dilakukan oleh Sive untuk di depan sana dan Retribution coba dipegang oleh tim Abrigo. Chance-nya terbuka. Kembali lagi GB. Kalau dia masih targetnya dengan Kars mungkin. Tadi dia udah menang dengan sandwich gameplaynya dan tetap Washipal dan Kars. Jadi kalau targetnya base target nggak masalah. Tapi kalau masih full member dari Navi dan juga Abrigo dan bisa Mario tuh segala ya. Ambul din na yan naman din. Cara dari Altrigo sih dahsyat ya. Satu momen loh. 3.000 gol dari Navi hilang. Katanya sih. First Lord. Semua juga dia. sebagai manusia pertukaran hanya dengan Nino dan membuka ruang buat Ice karena sekarang Ice jadi lebih berani untuk melakukan setup karena dia juga udah ada skill saat lagi akan dia miliki karena Healing Sword dan regular skill sesaat lagi akan selesai. Nino juga udah selesai dengan menggunakan armor jadi dia bakal lebih pede untuk membadan CV. Oke, dan oleh perpasukan tim Navi mencoba untuk melakukan defensive terhadap turret yang dia miliki. Tapi Nino, dia tahu, listrik aja. Karena tim PP sesungguhnya ada di arah Cangko, perpasukan tim Navi. Mancar di sana perpasukan tim Navi. Udah standby posisi lihat, dia malah marah karena Bush dia tidak ada informasi kalau di sana ada perpasukan tim Navi. Lihat Magic dan kawan-kawan ketika dia fokus tim ke depan, Washipal hampir tertinggal oleh seorang KB dan KB sadar dia udah gak bisa bermain di depan, dia akan bermain dengan ada sandwich gaming. Tapi lihat Kars, one by one situation dengan KB udah mulai sakit, tapi jangan lupakan itu perangkap, jangan mereka pernah lupakan kalau Kars itu bukan perangkap, Kars ini perangkap bro. Dan tarikan outnya benar-benar udah langsung switch Oke, lihat di depan sana ada Thor! Berbicara sosok seorang Nino bahkan itu saja instant kill! Surprise! Nino sekalipun Avatar bukan yang gak bisa keluar sama sekali. True damage magical dan tidak diberikan kepada perpasukan dari tim Navi. Karena kebutuhan dari KB. Wah, going KB! Nowhere to run! Asli ini Altrigo punya masalah low diversion sih. Mereka aware banget sama rebut manapun yang dari tadi dituju oleh X-Magic. Entah dari X-Magic yang memang sudah sangat-sangat hafal dengan pergerakan Altrigo atau Altrigo ini gak aware deh. Altrigo gak concern sama seperti Ya, mungkin tinangan dan kayaknya. Scan makronya bagus ya dari X-Magic ya. Dia tahu mana blind spot yang dari tadi Altrigo bener-bener Nah kan, nah dari kan, nah sentar lu macam. Yang bisa beda aku sama anda. Di Vario, sehingga sekarang akan memiliki keuntungan Satria, itu bisa memakai tiba-tiba dengan menggunakan diversion. ini kan aja yang atau lane jauh yang aman dari Navi. Karena sekarang Gold ini selain membalas Gold tidak begitu jauh, tapi untuk si sendiri Iya. sudah punya damage yang lebih. Wah, mereka bergerak Kars, kembali lagi ke target utama mereka. Kita bakal lihat Kars yang bakal selamat. Flickernya cukup banget, juga ada banget di tipe sandwich kali berpasukan dari tim Navi. Perserangan jatuh. Padahal yang tercari, dan mereka lihat perserangan CV. Dia bisa cukup besar, diberikan dalam satu orang KB. KB terjadi terbelakang X-Magic. Double kill. Dibalas kembali oleh Washipal. Mereka punya kuasa atas Lord yang mereka miliki dan KB membuktikan kalau permainan target India kali ini udah mulai masuk input di dalam in-game. Switch yang sangat cepat. Pertukaran antara Ice dan juga IV tadi berat untuk Navi karena masih ada GB yang memang bisa mendamage juga. Kars sudah mulai memberikan batang diri di depan sana dari seorang KB. Tapi nampaknya KB tetap tidak akan peduli dia akan tetap menang di depan sana. Ada suara dari Chan. Washipal berhadapan dengan Nino. Kars sudah jadi kombo pertama. Dan ingat ketika Kars tumbang gak ada distraction di depan sana. Terlalu overcommit sih gue melihatnya kayak coba itu kesel.
Balik lagi ke Jobis ke sini dua kali Washington melalui jalan ketika ada objektif. Yang pertama adalah ketika ada turtle yang kedua, dan yang kedua adalah di Lord urusan Lord yang kedua juga. Sehingga membuat gol dari Alpha jauh lebih ekstrim sekarang lebih 2000. Comeback ini 5000 loh kalau boleh di total. Makanya gue berpikir tadi kalau memang Washington nggak hadir, itu bisa jadi kesempatan loh untuk ya kita tahu lah dari Suyo sendiri kan Soul Saver Retribution lawan Joy yang harusnya memang Soul Saver lebih nyaman lah untuk ngelasin. Dan juga ya kalkulasinya udah tinggal di angka 3000 aja dari 100. Gue suka banget sih permainan dari Suyo yang berani seperti ini. Ini gold laner berani ya, benar-benar dia bermain dengan strategic plan dia adalah targetnya dia bagus ya. Dia percaya sih sama timnya Jin. Ketika dia nge-bait di depan, dia yakin ada diversion nanti yang akan nge-backup. Dia juga jago mainin range sih, itu yang gue rasa. Oke, lihat dia Soul Saver pertahanan mereka mempertahankan apa yang sudah mereka. Mereka kemana? Wood sudah mulai masuk. Pasukan nasib Navi. Kali ini mereka ada terlalu ke arah belakang. Dari KB masih belum terlihat di dalam map. Dan juga kawan-kawan tidak terlalu berburu menuju ke arah dalam. Turen yang juga memiliki dari Navi. Dia menyisir di dua lane. Karena dia akan ada staking terhadap ini dari bottom lane. Puas dengan satu best turret nih yang baru hancur sampai saat ini, tapi karena masih ada super minion, coba. Tidak terlalu berburu fokus ke belakang Bang Dev. Tapi lihat Dino terkena dari belakang. Bang Davis yang seharusnya ditambah di Patrick malah sebaliknya. Nino langsung tenggelam kali ini. Kelihatan banget sih memang dengan defensifnya. Sebenarnya kalau Win Hagron nggak terlalu kuat juga dari Navi, tapi seenggaknya mereka punya ability yang bisa untuk nahan. Bisa terbangkan kali itu posisinya. Potongan informasi yang didapatkan oleh ujungnya adalah tidak ada Genex Magic Tour Entrance dalam waktu dekat. Dia juga nggak terlalu komit ya tadi dari awal. Mereka masih engage semuanya. Nino tumbang ya udah mereka sabar terlebih dahulu. Ini yang mungkin aku perlu note sekali dari Altrigo ya. Jika ada satu member mereka yang tumbang ya mereka harusnya riset dulu gitu loh. Jangan terlalu dalam melakukan sebuah pressure atau invade. Kenapa Besar? Kalau satu member dari Altrigo ini harus ditahan dulu, karena kita sadar Altrigo ini mereka power dengan tim fight-nya. Jadi kalau kekurangan satu aja membernya, itu akan membuat tim fight mereka pincang. Mereka solid sekali ya. Kita menunggu bagaimana mereka untuk banyak sekali missing lane yang diberikan dari GB. Jujur gue tadi ngeliat air terus takut masukin nyala aja sih jujur aja. Iya makanya. Bisa, cuman ya mereka sekarang udah punya remnya sih. Mereka udah tahu batasnya. Mungkin dapat dari coach Tapi juga. lihat Dreams, stay by. Lihat. Mengatakan dia kasih info menuju ke arah World yang selanjutnya. Dan kali ini, pertanyaannya, nyari abang itu Jakarta. Iya. Yang dibuka kali itu langsung jadi mana dari Navi. Dia kadang Diversion play. Berarti orang oh lihat Dreams. Informasi dari atas sana Exodus. Kali ini terpisah dari kelas 2. Permasukan dari tim Navi. Terpecah dan Nino. Fokus ke arah Nino. KB sekali. KB. Dia gak boleh mempercayai dengan SPJ satu sama mereka. Mempermasukkan dari tim Navi ke critical moment. Dan si BM bukan jauh lebih dalam lagi karena wow. Terlalu dengan instan. Lihat. Pasukan dari tim Navi terbelah 2. Kali ini berpasukan dari tim Altrigo bebas untuk bisa mendapatkan lock yang mereka inginkan. Ketika Nino flanking, dia berada di depan sana. GB dengan sigap melakukan cover. Target mereka utamanya adalah X-Magic, dan ketika X-Magic kelar tenggelam depan sana dengan trigger sudah keluar Profesor. Lihat, gak ada power buat lagi. Perfect fight dari Altrigo ya, dan bahkan Lordnya ditahan terlebih dahulu untuk Ivo. Pas banget ada 18. Cuma ada 4 ganda nih untuk sekarang. Lord free ya, gak ada kontes sama sekali. Ya memang sebenarnya Navi yang ngebuka dengan diversionnya, tapi karena visionnya udah diterima hanya ada Dreams. Pilihannya berat sih, kalau seandainya mereka makan Dreams pun tadi, itu gak bakal bisa. Dreamsnya akan tetap selamat. Jadi mereka akan coba kabur, dan X-Magic ini memang target terempuk sampai saat ini, belum ada Winter bahkan. Dan kalaupun mereka batalkan diversionnya tadi, mereka dari top lane dan Abyssio. Jadi lama banget untuk menuju ke area dari Lord, dan itu bakal jadi Lord yang gratis untuk Altrigo walaupun gak evoke ya. Ya, walaupun tadi Dreamsnya bisa cabut seperti katanya diberi tahu kemarin, kabur.
gua makan creeps gak ada masalah dan dia keluar spell flickernya tuh gak masalah juga kan. Dibandingkan harus seperti tadi. Timbangannya jadi rata sih maksud gue, tumbang belum pasti, tapi terus damage mereka habis dan GD-nya akan lari-lari. GB nya pasti menang karena kita lihat Nino-nya. Dia komit banget ke XP. Dia jalan kaki di depan situ loh. Dia benar-benar zoningnya nempel ke tembok, gak peduli gimana caranya XPG gak bisa gerak. Tapi lihat dengan adanya ponsel diberikan, Rin ke belakang, tapi utama mendengar sosok Zoning out diberikan, nomor Palete di sana masih bisa bertahan dan nampaknya ada mobile kill dari HP. Tidak bisa memberikan eject solo lagi. Terpasukan dan tim Nabi mereka bebas di depan belakang XPG. Kali ini ada nomor mengenai GB. Fokus ke Abes Turret dengan adanya Hais. Dapat satu mobile kill dan ini bencana. Nabe, hampir saja kali ini mereka termakan. Hais, meskipun Immortal yang melakukan distraction bersama dengan XPG. Abes Turret dan Rico.